Cek tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memulai perkuliahan pada siang hari ini, kita awali dulu dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dipersilahkan. Doa selesai. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Baik ya? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Ya. Pak. Oke, baik. Baik, Pak. Sudah siap ya semuanya untuk memulai berkuliahan pada sore hari ini ya. Kita akan membahas nanti tentang apa itu database dan manajemen database ya. Saya kira kalian sudah kenal kemarin atau paling tidak sudah pernah mendengar ya apa itu tentang database ya. Dulu di kalau nggak salah diakses ya itu sudah diperkenalkan tentang apa itu database ya. Bahkan kalian sudah membuat dari database sendiri. Nah, untuk kali ini nanti kita akan membahasnya atau membahas database dari sudut pandang SIM ya, dalam bagian dari sistem informasi manajemen. Karena database itu dalam sebuah sistem informasi itu tidak bisa dipisahkan ya. Setiap aplikasi itu pasti memiliki database ya. Kemudian mungkin web ya, web itu juga pasti menggunakan database juga ya. Dan apapun ya yang menggunakan komputer ya itu pasti memiliki database ya, karena database ini sangat penting dalam sebuah sistem ya. Sebelumnya saya mau share screen dulu. Nanti kalau tidak berjalan ya, kalau tidak berjalan nanti langsung diinterupsi gitu ya, biar saya tahu ya. Karena share screen ini untuk Google Meet kadang tidak bisa melihat. Ya. Kalau di tempat saya sebenarnya sudah bisa jalan, mungkin di tempat kalian atau teman-teman nggak bisa jalan ya. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, oke. Tidak saya slideshow saja ya, agar nanti bisa berjalan baik gitu ya. Nah, sebelum masuk ke apa itu database, kita masuk ke organisasi data dulu. Bagaimana tujuan dari sistem informasi itu menyediakan berbagai kegiatan manajerial ya. Penyediaan informasi yang dibutuhkan dalam berbagai tingkat operasi di dalam organisasi ya. Kemarin kita sudah mempelajari ya, mengupas apa itu tentang manajerial dalam organisasi ya. Ada tingkat bawah, tengah, kemudian tingkat atas ya. Bagaimana sebuah data itu diolah dari TPS, kemudian ke DSS dan ke AIS untuk mengambil keputusan strategis atau yang penting ya. Ini selalu berhubungan. Kemudian penyedia informasi ya, data harus dapat diakses dan dikeluarkan dengan mudah dari sistem komputer. Kemudian setelah dikeluarkan, hendaknya data dapat diproses dengan cepat dan efisien. Data-data ini ketika kalian menyaksikan ataupun memiliki data ya, itu harus datanya dapat diakses ya dengan mudah. Kemudian
ketika diproses itu cepat dan efisien. Misalnya dalam data si akad ya, itu ketika kalian ataupun dosen ya, kita ingin mengakses data mahasiswa itu bisa secara mudah ya, dan lengkap, dan juga datanya harus benar ya. Seperti itu. Dan data ini ya, kalau pemrosesan data itu dalam hitungan yang cepat, dalam hitungan sepersekian detik saja ya, itu bisa di sebuah informasi itu dapat diakses. Dikatakan cepat itu data itu apabila ditemukan itu kurang lebih maksimal 3 sampai 5 detik ya. Kalau data itu sudah bisa diakses dalam waktu itu, berarti itu sudah cepat ya, sudah termasuk dalam dengan data yang cepat ya. Tapi kalau biasanya kalau data yang diakses itu penggunanya banyak ataupun diaksesnya pada saat bersamaan, itu juga kadang terjadi keterlambatan data ya. Mengaksesnya itu karena banyaknya yang mengakses data, mungkin juga terjadi keterlambatan ya. Tetapi yang jelas untuk data yang cepat itu 3 sampai 5 detik itu sudah termasuk sebuah data atau informasi yang diakses secara cepat. Nah, ini pengertian dari database. Database adalah suatu susunan atau kumpulan data operasional lengkap dari suatu organisasi atau perusahaan yang diorganisir, dikelola, dan disimpan secara terintegrasi dengan menggunakan metode tertentu dengan menggunakan komputer sehingga mampu menyediakan informasi yang diperlukan untuk pemakainya. Dulu kalau kalian membuat database ya, itu terdiri dari susunan-susunan atau kumpulan yang dapat diorganisir ya, dikelola. Mungkin dalam kelompok dulu pernah membuat database ataupun istilahnya ya database yang sangat sederhana ya, tentang database rumah sakit. Kemudian ada juga database perpustakaan ya, database sederhana. Kemudian database kearsipan ya, itu terdiri dari kumpulan-kumpulan data-data. Ya. Contoh dari misalnya contoh dari database kampus ataupun sebuah universitas, itu contohnya database tentang mahasiswa, kemudian database dosen, kemudian database tentang mata kuliah, kemudian database tentang pembayaran mungkin, nah, seperti itu. Kemudian kalau di rumah sakit ya tentunya database-nya tentang perawat, dokter, kemudian obat, kemudian pasien, kemudian ruangan dan lain sebagainya. Ya. Itu contoh-contoh dari database. Ya. Saya kira kalian sudah paham ini tentang database. Kita hanya mengulang saja ya. Kemudian tujuan utama dari konsep database adalah yang pertama meminimalkan redundansi data. Ya. Ada yang tahu apa itu redundansi data? Silakan. Pernah mendengar istilah redundansi data? Tujuan utama dari konsep database adalah meminimalkan redundansi. Apa itu redundansi? Yo, googling. Redundansi data. Biar tidak dia. Yo, silakan Mbak Mia, mau jawab ini. Izin menjawab ya Pak, mohon maaf kalau salah. Ya Mbak, silakan. Redundasi data adalah duplikasi atau penyimpanan data yang sama secara berulang dalam beberapa file. Seperti itu, Pak. Iya, seperti itu ya pengertiannya. Tapi udah mudeng belum? Udah jelas belum ini teman-teman redundansi data tadi?
pengulangan atau penyimpanan dalam suatu file ya. Ya, itu intinya itu. Redundansi adalah pengulangan data ya, atau data yang berulang-ulang. Jadi untuk meminimalkan redundansi data, adanya data yang berulang atau adanya data yang menumpuk-numpuk ya, seperti itu. Jadi ketika kita ada dalam sebuah database ya, database itu biasanya ada kuncinya apa ataupun key ya dalam sebuah data ya, sebuah kunci yang unik ya. Dulu kan ada itu ya, ketika kalian membuat misalnya yang sesuatu yang unik itu name ya, nomor induk mahasiswa ya, ataupun misalnya kalau dosen ya NIDN ya, itu adalah sebuah key data ataupun data kunci ya, sesuatu yang unik. Ingat ya, dulu itu buat sebuah data. Nah, kemudian setelah itu ada tentang data mahasiswa ya. Jadi cukup satu itu saja ya, nama lengkap mahasiswa. Agar tidak terjadi pengulangan data ya, maka dibuatlah database ini ya, dengan satu kunci itu yang numerik itu, yang khas itu, sehingga nanti ketika mengetik name mahasiswa itu sudah di situ nanti ada informasi tentang mahasiswa tersebut ya. Itu. Jadi tidak ada meminimalkan pengulangan data yang tidak perlu. Kemudian independensi data, yaitu kemampuan untuk membuat perubahan dalam struktur data tanpa membuat perubahan pada program yang memproses data. Jadi dalam database ya itu sangat dihindari ketika sebuah data itu diakses, itu jangan sampai data itu berubah ya, data itu berubah sendiri ya. Dan adanya nanti data yang tidak valid ya. Misalnya name K75180021 ya, itu tentang mahasiswa si ini ya. Itu jangan sampai data yang ada itu nanti tercampur dengan data yang lain. Jadi ketika data itu diakses ya sudah, data itu pokok ya. Jadi berada dari satu sumber data ya. Kalau data yang diakses itu dari berbagai macam sumber data, maka nanti kadang bisa datanya itu bertubuhkan ataupun datanya berubah. Bisa saja ya. Misalnya dalam sebuah mata kuliah itu ada kode mata kuliah ya. Nah, itu kalau kode mata kuliah yang memberikan itu satu, misalnya dari admin, prodi, Mas Didi itu nanti semuanya bisa seragam ya, tidak akan terjadi tumbukan data. Tapi kalau datanya sumber dari berbagai macam data, ya nanti kadang data mata kuliah itu kode mata kuliah bisa berbeda dengan mata kuliah yang sama, tapi kode mata kuliahnya berbeda lah, itu nanti akan terjadi perubahan data. Ya. Maka dengan konsep database ini meminimalkan redundansi yaitu pengulangan data dan adanya independensi data. Ya. Adanya perubahan data, membuat perubahan dalam data itu dihindari. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, ini komponen-komponen database. Ini ada file database. File ini memiliki elemen data yang disimpan dalam satu format organisasi atau file database. Ya, ini ada filenya. Kemudian sistem manajemen database, yaitu sekelompok program software yang mengelola database. Ya.
mengontrol akses terhadap database, menjaga keamanan database, dan melakukan tugas-tugas lainnya. Ini adalah dari manajemennya. Ya. Kalau filenya jelas ya. Kalau filenya itu, kalau DBA itu kan kemarin kalian membuat DBA itu ya, itu file database akses ya. Kalau biasa yang digunakan itu database MySQL ya, atau database SQL ya. Itu untuk filenya. Kemudian kalau sistem manajemennya ya software yang mengelola itu ya. Softwarenya yang digunakan untuk mengelola database itu apa ya. Kemudian sistem antarmuka dalam bahasa Inggrisnya atau bagian dari DBMS, database management sistemnya yang berkomunikasi dengan program aplikasi seperti COBOL dan Fortran yang kemarin itu ya, data awal itu yang memerlukan data dari file-file ya. Ini dulu data yang zaman dulu ya, program aplikasinya, contohnya COBOL dan Fortran. Kemarin sudah kita pelajari ini ya, bahasa pemrograman itu ya. Kalau sekarang ya itu misalnya yang data yang paling mudah itu Visual Basic ya. Visual Basic itu database aplikasi dengan menggunakan Visual Basic, kemudian database-nya menggunakan MySQL ya. Nah, di dalam Visual Basic itu ya nanti ada database-nya, kemudian keamanannya menggunakan username dan password, kemudian melakukan tugas-tugas tertentu. Itu misalnya database atau aplikasi untuk apa? Misalnya pengolahan keuangan. Ya, di situ nanti ada fitur-fitur, ada file-file yang digunakan untuk mengelola keuangan. Ya, misalnya ada pemasukan, ada pengeluaran, kemudian ada laba rugi. Kemudian pembuatan program yang lain, aplikasi yang lain bisa menggunakan DLP ya. Kemudian ada juga Fox Pro ya, Fox Pro. Itu kalau di perkuliahan sistem informasi dulu pernah ya saya dulu membuat aplikasi-aplikasi dari belajar sedikit tentang bahasa pemrograman itu ya. Itu sudah ada aplikasinya, ya. Sudah ada aplikasinya. Nanti tinggal membuat tampilannya, interface-nya, kemudian di dalamnya itu ada kode-kode ya. Seperti kemarin kalau yang cara mudahnya di akses ya. Akses kemarin kan ada membuat interface atau tampilan mukanya, kemudian di situ ada pilih tombol new untuk membuat hal yang baru, kemudian save untuk menyimpan ya. Kemudian ada delete untuk menghapus, kemudian ada untuk misalnya untuk menghitung, untuk memproses ya, seperti itu. Dan dalam pembuatannya itu memang harus harus mengetahui kode-kode yang digunakan ya. Visual Basic, kemudian Fox Pro, Delphi itu pembuatannya hampir sama, tetapi di dalamnya ada kode-kode yang berbeda ya. Itu pembuatannya ya. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk menciptakan database. Ada 3 langkah ya. Prinsipnya ada 3 langkah, yaitu menentukan kebutuhan data, kemudian menjelaskan data, dan memasukkan data. Ini membutuhkan kebutuhan data, pendekatan berdasarkan orientasi proses ya. Misalnya ditentukan dulu masalahnya. Data yang akan kita tentukan itu tentang apa? Misalnya tentang data perpustakaan. Kita mau membuat data perpustakaan. Ya, kemudian tentukan masalahnya ya. Yang harus ada di
data perpustakaan itu apa? Bisa menjawab, misalnya kita mau membuat sistem informasi tentang perpustakaan. Data-data yang ada itu apa ya? Kira-kira ya. Silakan teman-teman yang tidak diam terus, biar ada feedback ya. Ya Pak, mungkin datanya bisa judul buku, pengarang, dan tahun. Ya. Judul buku, pengarang, tahun, kemudian yang lain bisa Mungkin penerbit ya bisa. Terus yang lain? lokasi buku. Lokasi ya. Kemudian ada lagi? Jumlah buku mungkin, Pak. Jumlah buku boleh. Terus usernya? Tadi kan baru tentang ini ya, tentang data bukunya ya. Kalau usernya, penggunanya, data peminjam gitu ya. Kemudian data administrator. Tanggal ya, gitu ya. Oke, tanggal peminjam, kemudian tanggal kembali, kemudian nanti kalau ada denda ya nanti dendanya berapa gitu ya. Nah, itu permasalahan-permasalahan yang bisa kita gali sebelum kita membuat sebuah data ya. Kenali keputusan menyimpulkan, deskripsikan kebutuhan informasi ya. Tadi ya informasi tentang bukunya, informasi tentang peminjaman, kemudian informasi tentang peminjam, kemudian tentang denda dan lain sebagainya. Kemudian tentukan pemrosesan yang diperlukan, kemudian tentukan kebutuhan data dan spesifikasi data. Tadi yang kalian bukan adalah misalnya spesifikasi data buku tadi ya. Nah, pemrosesannya gimana? Misalnya pemrosesannya mahasiswa memasukkan NIM, ya. Kemudian dari NIM itu kemudian login, kemudian mau meminjam apa, pesan buku, mencari dulu buku yang mau dipinjam. Nah, nanti setelah ada, kemudian datang ke perpustakaan, kemudian mencari bukunya, kemudian menyerahkan kepada si adminnya, administratornya, kemudian di-scan pakai barcode itu ya, nanti sudah ada masuk data bukunya, kemudian tanggal peminjaman, kemudian tanggal kembali dan sebagainya. Nah, itu prosesnya. Nah, itu. Kemudian ini menjelaskan data ya. Sistem manajemen database menggunakan istilah-istilah yang spesifik untuk menggambarkan definisi data yang mereka miliki. Ya. Setelah elemen-elemen data yang dibutuhkan, maka dijelaskan dalam bentuk kamus data. Ya, ya tadi kamus tadi ya ada elemen-elemen data tadi ya. Setelah disebutkan tadi data tentang bukunya, data tentang adminnya. Admin ini untuk username dan password untuk mengolah sistem peminjaman dan perpustakaan misalnya ya. Kan yang input data itu kan adminnya. Kemudian tentu ada kode buku ya. Kemudian juga ada data tentang peminjaman stok misalnya ya. Di sini harus kita list dulu ya. Itu dimasukkan dalam sistem kamus data. Kemudian data description language, setelah kamus data diciptakan, biasanya harus dimasukkan dalam database management system. Ya ini data-data tadi dimasukkan, itu mau milih nanti database yang digunakan itu apa ya, database yang digunakan atau aplikasi yang digunakan itu menggunakan aplikasi apa ya. Kalau yang di PAP itu kelihatannya kemarin pakai SLAM ya, yang dibuat Mas Irfan itu ya, tentang itu data description language-nya menggunakan SLAM, contohnya di PMS-nya. Tapi kita bisa menggunakan database sendiri yang kalian pelajari kemarin sudah secara sederhana akses ya, akses itu
Kemudian bisa yang lebih tinggi bahasanya itu sekarang pembuatan database dengan aplikasi misalnya Laravel ya, itu bisa berdasarkan bisa menggunakan website ya, maksudnya bisa diupload ya, diupload dengan menggunakan Laravel itu ya, atau Visual Basic itu juga mudah. Kemudian seperti tadi Foxpro, Delphi dan lain sebagainya. Nah, itu data-data description language yang digunakan untuk membuat database aplikasinya ya. Kemudian memasukkan data setelah skema dan subskema diciptakan, maka data dapat dimasukkan ke dalam database ya. Hal ini bisa dilaksanakan dengan mengetik data, yang memasukkan data-data tadi atau membaca dari pita atau piringan. Ini istilahnya pakai piring. Kalau dulu ada itu ya CD gitu ya, CD misalnya data pemrograman yang ada di CD, datanya ada di CD, itu nanti tinggal di copy atau men-scan data ya, misalnya datanya dari sebuah lembaran file ya, kemudian di scan ya, itu ya tahap-tahap dalam memasukkan data. Tadi ada menentukan kebutuhan data, kemudian menjelaskan data, dan yang ketiga adalah memasukkan data. Kemudian ada hal-hal dalam pemilihan database management system ya. Pemilihan database management system itu mempertimbangkan ini bahasa query tadi ya. Query. Bahasa yang digunakan ya, bahasa pengumpulannya ya. Bahasa pemrograman lah cara mudahnya seperti itu. Kemudian pertimbangan keamanan. Ya. Kalau data-data setingkat level yang regional itu mungkin keamanannya yang biasa saja ya, biasa saja. Tapi kalau sudah ke tingkat atas ya, misalnya data pemilihan KPU ya, pemilihan umum gitu ya, kemudian ada data dari KTP, EKTP itu keamanannya harus tetap tinggi ya. Tuh. Karena kalau nanti datanya bocor ataupun diretas, nah itu bisa berbahaya ya, berbahaya. Dan data kita bisa disalahgunakan. Ada di penjualan jual beli data itu ada ya di black record. Karena ya kasusnya Facebook itu ya, kasusnya Facebook itu kan jual beli data juga itu, yang katanya dari data-data kasusnya di Amerika Serikat itu ya, data-data Facebook orang yang menggunakan Facebook di Amerika kemudian diperjualbelikan di pasar gelap gitu ya. Untuk apa? Nah, misalnya dalam pemilu itu bisa digunakan untuk mempengaruhi pemilih ya, ataupun si hak suaranya itu. Ya. Dilihat dari apa? Dari kecenderungannya si pengguna ini, usernya ini. Ya. Itu bisa dianalisa loh. Misalnya Facebook dengan rata-rata usia milenial seperti kalian itu kecenderungannya keinginannya itu seperti apa toh? Nah, nanti dari pihak si yang menggunakan data ini mereka terus mengkampanyekan tentang suara-suara itu, misalnya tentang teknologi ataupun tentang bagaimana keinginan-keinginan dari anak muda tentang musik, tentang itu yang mendukung ke calon pemilih. Dan ini juga sempat dulu katanya di Indonesia juga ada data dari pengguna Facebook di Indonesia yang bocor juga. Nah, itu yang sudah ke taraf tinggi ya, ketimbang keamanan.
Kemudian kalau yang taraf rendah ya mungkin tidak terlalu cukup dengan username dan password saja. Kemudian biaya tak langsung pemrosesan. Nah, ini juga pembuatannya, database itu juga ada biayanya, itu juga perlu pertimbangan. Kemudian kecocokan dengan tipe aplikasi. Ya. Kalau kalian pernah menggunakan ini HTML ataupun SAM, ya, SAM itu sebuah perangkat aplikasi yang nanti bisa kalian pelajari yang itu mendukung tentang ini, ya, MySQL, kemudian PHP dan sebagainya. Itu harus dicocokkan ya dengan tipe aplikasi yang digunakan. Nah, ini memang bahasa-bahasa teknis ya dari sistem informasi atau dari aplikasi-aplikasi yang digunakan. Nah, operasi database itu ada dua menurut kelas database, yaitu aktivitas operasi dan aktivitas manajerial. Ya. Operasional dan manajerial ini tentunya dari bahasa yang sudah bisa kita pahami ya. Aktivitas operasi ini konsisten dalam informasi yang berkaitan, perlu banyak waktu untuk informasi transaksi dan untuk data manajemen, rincian salinan disertai oleh laporan dan bagi data. Ini aktivitas di tingkat bawah atau TPS ya, cara mudahnya di tingkat admin ya. Sudah kita bahas kemarin bagaimana aktivitas operasional ini mereka memproses ataupun menginputkan data ya. Misalnya kasir ya. Kasir menginputkan data barang yang dijual, kemudian stok barang atau persediaan barang, kemudian harganya ya itu, kemudian penjualan berapa, laku berapa ya, kemudian labanya berapa. Nah, ini pada tingkat aktivitas operasional. Kemudian kalau aktivitas manajerial ya, ini database ya, database yang digunakan untuk sistem intelijen, masalah-masalah manajemen khusus, model manajemen, kemudian tugas kunci sistem informasi dan database yang dapat membantu para manajer dengan cara mengorganisasikan sistem informasi yang berkaitan dengan tugas utama manajemen. Ya. Ini intinya di sini ya. Bagaimana database itu digunakan oleh manajerial ketika ingin tentunya mengetahui kondisi perusahaannya. Ya. Misalnya dari database tadi ya, tentang stok barang tadi. Nah, itu manajerial nanti bisa memutuskan mana yang harus diperbaiki, kemudian mana yang harus dikurangi. Ya. Ya, intinya dalam manajerial ini untuk menentukan keputusan-keputusan khusus, ya, keputusan-keputusan khusus yang strategis, ya, yang dalam tingkat manajemen. Jadi database ini digunakan oleh tingkat operasional atau tingkat bawah dan juga tingkat manajerial. Ya, itu. Ya, kemudian ada pengelolaan database. Ini ada perencanaan database, kemudian penerapan database, operasi database, dan keamanan database. Perencanaan database itu meliputi kerjasama dengan para manajer untuk mendefinisikan skema perusahaan. Ya. Ini tentunya adalah perencanaan tadi. Database yang mau digunakan itu database apa dulu ya. Kalau rumah sakit ya database tentang tadi misalnya sistem informasi pasien. Jadi ya kalau di perusahaan-perusahaan penjualan ataupun perusahaan-perusahaan yang berbasis laba ataupun ingin swasta mencari keuntungan ya sistem informasi laba rugi, sistem informasi tentang stok barang. Kemudian penerapan database mencakup penciptaan database yang sesuai dengan spesifikasi
DMS, Database Management System, yang dipilih serta menetapkan dan menegakkan kebijakan dan prosedur penggunaan database. Ini setelah perencanaan, ya, perencanaan, kemudian ada sudah direncanakan mau database apa, kemudian penerapan, ya, penerapan ini kebijakan-kebijakan, aturan-aturan yang digunakan, gitu ya. Kemudian operasi database mencakup menambahkan program-program bagi pemakai database dan menyediakan bantuan saat diperlukan. Nah, ini biasanya digunakan ketika awal-awal pengoperasian. Sebelum awal itu kan ada pendidikan dulu ya, ada pelatihan dulu lah misalnya. Ini setelah database dibuat ada pendidikannya dulu, ya. Training dulu untuk penggunaannya. Ya. Kemudian si admin ataupun ini ya DPA-nya, database administrator ini menyediakan juga bantuan saat diperlukan. Tuh, jadi saat awal-awal itu di training dulu, kemudian juga ada penyediaan bantuan saat diperlukan. Kalau ada masalah, ada gangguan, ini menyediakan bantuan. Kemudian keamanan database, ya. Keamanan meliputi pemantauan kegiatan database dan tentunya menggunakan username dan password itu yang paling mudah, ya. Bagaimana agar database itu aman, ya, sudah saya jelaskan tadi. Untuk keamanan database, ya, itu kalau tingkat atas ataupun tingkat yang sudah penting-penting itu berlapis-lapis, ya, tidak hanya username dan password, tapi berlapis-lapis, ya, ada kunci, ada di situ keamanan-keamanan yang agar tidak diinskripsi atau tidak dihack, ya. Nah, keamanan database ini penting, ya, karena agar data yang dimiliki oleh perusahaan itu aman dan tidak dicuri ataupun diganggu dengan kejahatan-kejahatan, ya. Kan bisa disalahgunakan itu data-datanya itu, ya, ataupun bisa diacak-acak, ya, data. Ini keuntungan database, tadi mengurangi pengulangan data atau redundansi tadi, ya, mencapai independensi data, kemudian mengintegrasikan data dari beberapa file, mengambil data dan informasi secara cepat dan meningkatkan keamanan. Nah, ini adalah keuntungan dari database itu, ya. Tadi dengan mengintegrasikan data, ya, tadi ini yang sudah, ya. Kemudian dari beberapa file, data-data yang ada itu diintegrasikan, kemudian diproses menjadi sebuah informasi tentunya. Misalnya data rumah sakit, ya, ada data pasiennya, ada data dokternya, kemudian data obatnya, gitu. Mengambil data dan informasi secara cepat. Nah, tentunya di sini data yang ada ataupun informasi sudah tersimpan, ya, di storage seperti itu, database, sehingga nanti kalau mau mencari itu cepat, ya. Misalnya data pasien ini sudah dulunya sudah pernah ke sini, tinggal mengetikkan nomor registrasinya ataupun nomor awalnya itu sudah ada di datanya, ya. Kalau kalian pernah ke rumah sakit, ya, itu misalnya menggunakan kartu BPJS, nah, itu dengan mengetikkan data ataupun nomor yang ada di BPJS itu sudah nanti dengan mengetikkan nomor sudah ada datanya, ya, sudah datanya, alamatnya di mana, kemudian golongan darah apa, golongan darahnya apa, usianya berapa, kemudian riwayat penyakitnya apa saja, kemudian pernah mondok di mana saja, itu sudah ada, ya. Kalau dulu misalnya tidak menggunakan database, ya, harus secara manual, ya, harus setiap tanya, tiap hari, tiap datang, tiap kantor harus ditanya sekali lagi perkembangan berapa dicatat. Tapi kalau sudah menggunakan sistem informasi, tinggal ketik nomor
identitasnya atau nomor BPJS nanti sudah keluar ya, sudah keluar data riwayat tadi. Kemudian kelemahan dan kendala database management system di PMS, perangkat lunak atau software dan perangkat kerasnya ini mahal ya, perangkat lunak dan perangkat keras, software dan hardware-nya ya, karena memang sekali untuk menciptakan database yang juga biayanya mahal ya, cuman ya untuk membuat database ini. Dan ini sebenarnya kalau kalian bisa mempelajari salah satu database saja, ataupun salah satu aplikasi saja, itu bisa menjadi peluang kalian ya. Misalnya kalian ahli dalam bidang mempelajari Java ya, atau bahasa pemrograman PHP lah, nah ini bisa peluang kalian sebenarnya untuk membuat aplikasi itu ya. Bisa kok secara otodidak ya. Saya punya teman itu dia itu belajar sendiri tentang salah satu pemrograman FoxPro ya, FoxPro. Ya sebenarnya sudah lama ini FoxPro ini, tapi bisa digunakan ya, bisa digunakan untuk membuat aplikasi di sekolah misalnya, pembayaran SPP ataupun tabungan siswa. Nah itu bisa ya. Kurangnya ahli database ya, dan biaya pemrosesan data sangat tinggi. Ini memang untuk database ini harus ada seorang programmer ya, programmer yang membuatnya ya, yang memang dia itu benar-benar ahli ya, benar-benar ahli dalam pembuatan database ini. Nah, sebelum saya masuk ke big data ya, sebelum masuk ke big data, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan mungkin dari teman-teman tentang database ini ya? Halo? Ada yang enggak yang ditanyakan? Belum? Atau jangan-jangan saya ditinggal sendiri? Belum, Saya Pak. absen dulu. Belum ya? Coba saya absen dulu. Mbak Nisa Hargani masih ada? Masih, Pak. Masih, baik. Mas Ikhlas Rahmat Zaki masih ada? Masih bergabung dengan kita? Hadir, Pak. Oke, ya. Baik. Yang cewek, Mbak Nisa Zafirah masih bergabung dengan kita? Masih, Pak. Iya. Ya. Oke, ya itu tentang database ya. Tentunya kalian sudah tidak asing, dan penjelasan ini sebagai tambahan pengetahuan ya, perluasan dari kemarin ya, tentang database yang mungkin kalian pernah buat untuk akses itu ya. Dan nanti bisa baca-baca sendiri tentang database yang digunakan, jenis-jenis database itu apa saja ya, istilah-istilah dalam database itu nanti bisa dicari sendiri ya. Kalian masih ingat nggak istilah-istilah tentang database? Dulu saya pernah menerangkan ya tentang istilah database itu. Ya, nanti bisa dibuka-buka kembali ya keterangan tentang database, istilah-istilah dalam database ya. Misalnya ada dulu interface, kemudian ada entitas ya, pernah ya, field ya,
field, kemudian atribut, kemudian record, ya seperti itu. Ya. Itu bisa nanti dipelajari lagi sendiri, yaitu istilah-istilah teknis ya. Tidak saya terangkan di sini ini karena kalau masuk itu sudah kemarin APBD ya, aplikasi pengolah basis data. Ya, istilah-istilah teknis itu. Masih ingat nggak, teman-teman? Lupa ya? Misalnya kan ada yang di kolom itu kan namanya, kolom itu namanya apa? Misalnya siswa, dalam kolom siswa ada name, ada nama, kemudian ada alamat ya. Ada tentang data siswa. Ini ada name, nama, kemudian alamat di kolom mahasiswa itu ya. Lupa. Ya, mengingatkan saja itu namanya field ya, field. Ya, misalnya tentang data mahasiswa tadi ada namanya. Kemudian ada kolom ya, kolom nama, kemudian kolom name, kemudian kolom alamat, itu namanya yang kolom itu namanya field ya. Field. Kalau isinya namanya apa? Oh, sudah semester berapa? Semester 4 ya? Sudah satu tahun udah lupa itu ya. Kalau misalnya isinya itu misalnya dalam kolom atau field nama mahasiswa ada Nia, Irwanda, Galih, Nur, kemudian Laila, Lutfia, dan lain-lain, itu namanya apa? Ada yang masih ingat? Lupa ya? Query bukan ya Pak? Query, bukan. Kalau query itu sebenarnya ya. Data Ya. Iya, datanya, namanya. Datanya apa? Record, Pak. Iya, ya, betul ya. Betul Mbak Nia ya. Namanya record ya. Ya. Betul. Kalau field tadi itu kolom-kolomnya, kalau isinya itu namanya record. Nah, masih ingat ya Mbak Mia ya? Ini sekedar refresh saja ya, tentang data tadi. Tuh, database nanti bisa dibuka-buka lagi. Ya. Ada entitas, field, kemudian record yang paling tinggi ataupun paling besar itu namanya enterprise ya. Enterprise itu judulnya termudahnya ya, judulnya misalnya sistem informasi perpustakaan. Nah, itu sistem informasi perpustakaan di PAP, nah, itu namanya enterprise ya, enterprise. Itu paling tinggi dari data ya. Terus kita mengingatkan saja tentang istilah-istilah teknis ya. Dan itu harus tetap kalian ingat ya. Baik, kalau tidak ada, saya akan melanjutkan ya. Masih sedikit. Nah, ini saya ingin membicarakan sedikit ya, apa itu big data ya. Big data adalah data dengan ciri perubahan sangat besar, sangat variatif, sangat cepat tentunya, dan mungkin tidak terstruktur yang perlu diolah khusus dengan teknologi inovatif sehingga mendapatkan informasi yang mendalam dan dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Ya, kita di sini ya, sekarang ini memasuki era yang dinamakan era big data ini. Bagaimana setiap hari ya, hampir setiap hari kita
dibanjiri oleh informasi. Informasinya sangat banyak sekali ya, ada ribuan bahkan puluhan ribu informasi yang ada setiap hari di media sosial ya. Informasi yang terkini mungkin tentang misalnya tentang berita yang terkini pengeboman itu ya kemarin ya, pengeboman di Gereja Katedral ya itu di Makassar. Kita tentunya turut duka cita dan menyayangkan kejadian itu ya, kita harus mengecam ya. Itu informasi yang valid mungkin ya. Tapi juga ada informasi-informasi yang kurang valid ya, ataupun informasi-informasi hoax yang ada di sekitar kita ya. Kembali lagi kita harus bisa mengolah informasi ini, mana yang benar dan mana yang berguna bagi kita ya. Keempat karakteristik big data itu yaitu berukuran sangat besar atau karakteristiknya high file volume, bervariasi, high variety, kecepatan pertumbuhan tinggi, high velocity, dan sangat tidak jelas atau high veracity. Sering disebut dengan 4 ya of big data. Ini ya keempat karakteristik dari big data ini. Ya. Volumenya sangat besar, kemudian sangat bervariasi. Ya. Kemudian variasi ini adalah kesimpang siuran. Ya. Mana benar, mana salah, ada yang banyak spekulasi, kemudian kecepatan pertumbuhan tinggi, dan sangat tidak jelas. Ya. Kadang informasi yang kita terima itu yaitu kadang tidak jelas. Ya. Misalnya tentang impor beras, apakah sekarang jadi impor atau tidak itu juga masih tidak jelas. Kemudian tentang virus corona, ya, itu juga sampai kapan ya pertumbuhannya, kemudian datanya juga seperti itu diupdate setiap hari, nanti berakhirnya kapan itu juga kadang tidak jelas ya. Sampai sekarang pun kita harus seperti ini ya, PJJ ya. Kemudian data-data tentang virusnya sekarang kan katanya sudah bermutasi lagi ya, ada varian baru. Kemudian cara mencegahnya ada beberapa cara, misalnya menjaga jarak, kemudian juga mencuci tangan, kemudian juga menghindari kerumunan. Nah, itu tentang informasi tentang corona itu juga banyak sekali tentang informasi bagaimana penyebabnya, kemudian kondisi-kondisi fisik, kondisi-kondisi atau ciri-cirinya itu seperti apa. Itu data-data yang luar biasa, dan kita sangat mudah sekali ya dengan Google ini mengakses apapun yang kita ketikkan ya, yang kita inginkan itu dengan Google kan sekarang sudah bisa ya. Ya ini kalau dulu ini menurut buku itu ya, The 21 Lesson for the 21 Century. Pernah baca bukunya nggak? Yuval Noah Harari itu, ilmuwan Israel itu. Kalau belum baca, nanti silakan di searching bukunya, itu bagus ya. Ada buku, dia itu mengarang buku yang bestseller dunia itu. Ada bukunya ini 21 Lesson for the 20th Century, ada yang Homo Deus itu yang baru, sebelumnya ada Homo Sapiens ya. Itu buku-buku yang mungkin bisa kalian baca ya. Tentang perkembangan saat ini. Dalam buku 21 Lesson for 21st Century itu mengatakan bahwa kalau dulu era 1990-an ya, 1990-an itu kita itu harus bisa memberikan informasi ya. Kita bisa memberikan informasi ya. Informasi itu harus kita dapatkan sebanyak-banyaknya ya. Itu karena informasi yang ada itu sangat terbatas ya.
ukurannya sangat terbatas. Misalnya untuk mengetahui dulu saya masih ingat ya pendaftaran ya, lulus atau tidak itu harus datang ke tempat ya, di sekolah gitu ya. Oh, termasuk yang diterima atau tidak itu harus datang ke tempat, ke sekolahnya langsung, tidak bisa diakses dari rumah. Nah, tapi kalau sekarang kan bisa ya diakses. Nah, kembali tadi kalau dulu itu harus mendapatkan informasi. Nah, di tahun milenial ini itu kita harus bisa menyeleksi informasi ya. Informasi yang ada di Google, kemudian di media sosial itu harus bisa kita seleksi ya. Apa yang baik, apa yang kita memang perlukan, apa yang kita butuhkan, itu yang kita saring ya, yang kita saring. Dan kemudian kemampuan kita untuk menyaring, kemampuan kita untuk mendapatkan dan memilih informasi yang penting, kemudian kita hubungkan ya dengan kemampuan kita ataupun informasi kita. Nah, itulah kemampuan skill yang harus kita miliki sekarang. Kenapa? Tadi adanya big data tadi ya, banyaknya informasi. Kalau dulu informasi itu harus dicari dan terbatas, tapi kalau sekarang informasi harus kita saring atau kita batasi. Ya. Mana yang penting buat kita, mana yang sekiranya itu memang perlu ya. Jadi jangan sampai kita itu terdestruktif. Terdestruktif itu apa? Ya pikiran kita itu menjadi terkacaukan atau terintimidasi dengan informasi-informasi yang ada ya. Misalnya gini, kalau kalian itu membuka TikTok ya, TikTok itu ataupun media sosial yang lain, Facebook ataupun Instagram ataupun Twitter. TikTok ya sekarang yang sedang sekarang ini untuk anak muda seperti kalian. Itu mungkin 2 jam ya, 2 jam itu nggak terasa, asik, enjoy gitu ya. Walaupun itu informasi yang tidak kalian butuhkan ya, di situ ada orang yang joget-joget, kemudian di situ ada ketawa-ketawa, kemudian ada yang lucu-lucu, kemudian ada yang baper-baper ya, gitu ya. Ya itu boleh ya, itu boleh, tapi kita juga harus bisa memilih ya. Itu kalau di TikTok 2 jam, 3 jam itu kadang kalian scroll terus tidak terasa ya. Tapi kalau mendengarkan ceramah seperti ini, kita mengikuti kuliah daring ini 1 jam ya, 1 jam seperti ini, kalian gimana? Capek nggak? Beda nggak? Bisa, Pak. Iya. Gitu ya. Nah, itulah. Pikiran kita kadang terdestruktif seperti itu. Jadi, apa yang kurang penting, itu malah kita yang enjoy, menikmati, sampai mungkin, ya tadi 2 jam, 3 jam, bahkan membuat konten-konten ya, goyang-goyang ya. Itu 2 jam, 3 jam di depan TikTok, melihat TikTok itu nikmat sekali, santai sekali. Kalau bisa, setengah hari TikTokan terus. Ataupun yang suka game, ya, 5 jam, 4 jam, game terus, ya. Itu betah sekali. Tapi kalau kita garing seperti ini 1 jam saja, udah, wah, kok enak, sambung, ya, udah selesai gitu. Ya, ada perasaan seperti itu ya. Nah, hal-hal seperti ini adalah efek negatif ya, efek negatif dari media sosial, negatif dari tadi ya, aplikasi, kemudian game-game yang berada di tangan kita ya. Jadi pikiran kita kadang terdestruksi seperti itu ya. Tidak tahunya nanti kita sudah mau lulus ya, kita harus mencari data, kita harus sudah membuat proposal skripsi. Tapi kalau kita mengetik pasar kok sunyi, menyusun kata-kata kok angin. Nah, tapi kalau tadi nge-game, TikTok, Facebook, semangat sekali ya, 2 jam, 3 jam, 5 jam, betah. Ya. Hal-hal seperti itulah yang di sini saya pesankan kepada kalian ya, kalian harus bisa memprioritaskan ya, dan mana yang kira-kira ini penting, mana yang kurang penting. Hiburan itu boleh ya, hiburan itu boleh. Tapi kalau
hiburan tadi mengalahkan hal yang penting, misalnya kuliah ataupun belajar, itulah yang efek negatifnya. Ya. Dan itu harus kalian sadari dan harus kalian cegah sendiri ya, harus kalian cegah sendiri. Gitu. Jadi dipilah ya mana yang penting dan mana yang kurang penting. Dan kalian sendiri yang mengerti ya, kalian sudah besar ya. Kalian sudah besar harus bisa memikir seperti itu ya. Jadi ini tadi bagaimana kita bisa menyaring informasi, kemudian mendapatkan informasi mana yang penting, yang kita butuhkan, yang kita perlukan untuk kemajuan kita. Ya. Itu tentang big data ya. Jadi keterangan seperti itu. Jadi kita harus bisa pandai-pandai untuk memilih data ya. Data ataupun informasi yang benar, valid, yang bermanfaat untuk kita. Nah ini ada sebuah kata dengan perspective normative from information processing of engineering insight and decision making ya. Ini dari Gartner ya. Bagaimana keputusan-keputusan ataupun proses informasi yang kita dapatkan itu bisa membuat masukan dari kita untuk memutuskan sebuah persoalan. Jadi kita harus pandai-pandai menyaring informasi yang ada yang dari kita. Nah, ini ada data, kemudian yang masuk, kemudian kita putuskan, kemudian data-data tadi mana yang penting untuk kita, ya. Data yang mana yang penting untuk kita, ya. Itulah hal-hal atau sikap-sikap yang perlu kita lakukan ketika kita menghadapi sebuah data yang ada, informasi di sekitar kita. Ya. Nah, itu ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini dulu, ya. Saya juga tidak akan sampai berlama-lama ya. Saya tahu nanti mungkin kalian juga capek mendengarkannya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya tadi ya tentang database, dan sedikit saya tambah materi tentang big data ya, big data. Mana nggak ada pertanyaan? Jelas ya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, di akhir slide ini sudah saya tulis ya, karena 2 kali pertemuan kita kemarin tidak ada tugas ya, 2 kali pertemuan. Nah, untuk kali ini kita ada tugasnya mudah ya, tugasnya mudah. Ini tugasnya adalah jurnal internasional yang berhubungan dengan big data, kemudian kalian review ya, kemudian di review tentang jurnal internasional tadi, di review, kemudian nanti bisa mulai sekarang ya, ini kan masih ada waktu, silakan dicari tentang jurnal internasional yang berhubungan dengan ini big data ini ya. Nanti direview dan tugasnya nanti disubmit ya. Submit ada di paling akhir minggu ya. Minggu nanti tanggal 4. Izin bertanya Pak, itu untuk jurnalnya
ada ketentuan minimal maksimal gitu enggak, Pak? Minimal maksimal maksudnya jumlah Eh, halamannya itu. Atau bukan apanya? jurnalnya, Pak. Mungkin tahunnya yang dimaksud Syafa'ah, Pak. Tahun diterbitannya jurnal tersebut. Oh ya, tahunnya 5 sampai syukur yang terbaru ya, mungkin maksimal 5 sampai 10 tahun lah. Maksimal berarti 10 tahun lah. 10 tahun terakhir ini. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Kalau bisa ya, yang terbaru ya, tahun 2020, 2019, 2018 gitu. Ya. Karena untuk jurnal itu karena yang berhubungan dengan teknologi informasi itu sangat cepat sekali perkembangannya. Kalau sebenarnya aturannya di mungkin dalam jurnal ilmiah itu untuk preferensi itu untuk TIK teknologi informasi itu maksimal 5 tahun ya. 5 tahun itu perkembangannya sudah mungkin tertinggal ya. Ini sudah tertinggal. Tapi ini saya tidak apa-apa, nanti maksimal 10 tahun berarti 2010 ya paling lama. Tuh nanti jumlah halamannya silahkan, saya tidak akan menentukan berapa jumlah halamannya. Nanti saya buatkan dulu untuk tempat submitnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, ya. Belum ya? Baik, nanti silahkan bisa mulai, ini masih ada waktu ya, silakan bisa digunakan untuk googling, searching tentang jurnal internasional ya. Jadi tidak hanya medsos, tapi kita juga menggunakan HP kita, laptop kita untuk sesuatu yang bermanfaat ya, sesuatu yang berguna. Ya. Nanti silakan mencari jurnalnya tentang big data ini, ya, kemudian direview. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, bisa saya cukupkan sekian ya. Nanti untuk selanjutnya bisa digunakan untuk searching tentang jurnal, kemudian bisa direview ya. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, sebelum saya akhiri, mungkin bisa on kamera dulu untuk bukti